Oleh karena itu saya akan menghubungkan dengan kondisi yang akan terjadi saat ini, yang terjadi bahwa PP saat ini menggunakan politik belah bambu, politik mengadu domba di antara kita semua. Sayangnya ada rekan kita yang mau diadu domba, kebelet menjabat kalau saya mengistilahkan begitu. Jadi ada dua kali surat yang dilakukan oleh PP. Sebelumnya disampaikan kepada saya pribadi waktu di Pekanbaru Riau. Di saat kita acara keluar, saya didatangi oleh Pak Tri Firdaus saat itu. Dia mengatakan kepada saya, sudah lupakan Widiantoko, sudah kamu nanti aja yang akan menjabat sebagai PLT. Dia menyampaikan kepada saya kayak begitu. Saya sampaikan jiwa korsa saya nggak begitu. Itu kakak saya bilang saat itu. Terus ditindaklanjuti oleh PP dengan memberikan surat untuk memberikan surat untuk melaksanakan rapat gabungan pada tanggal 6 Juli tahun 2022. Dia menggunakan pasal 45 ayat 10. Saya bacakan. Dasar hukum yang digunakan oleh PP untuk rapat gabungan adalah 45 ayat 10. Apabila karena sebab apapun ketua pengurus wilayah tidak dapat menjalankan jabatan sampai akhir masa jabatannya di antara karena berhalangan tetap, maka wakil ketua atau dalam hal terdapat lebih dari wakil ketua, salah seorang di antaranya yang dipilih oleh rapat gabungan pengurus wilayah dengan pengurus daerah bertindak sebagai pejabat ketua pengurus wilayah sampai berakhir masa jabatan. Saya tanyakan kepada rekan-rekan semua, apakah ketua kita itu berhalangan tetap? Apakah ketua kita tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya? Ini sudah sangat sekali bertentangan dengan pasal 45 ayat 10 yang dia gunakan dasar sebagai dia menunjuk salah satu rekan kita untuk mewakili menjadi wakil dari rapat gabungan, mengadakan rapat gabungan. Nah, kemudian di dalam surat yang kedua, untuk penunjukan tanggal 2 Agustus, karena kita tidak memberikan jawaban ataupun respon kepada PP, karena kita bagaimana kita mau menunjukkan respon kepada PP karena kita tidak mengakui PP, yang memang PP itu sudah selesai, alamatnya aja kita juga nggak tahu karena sudah berakhir. Kemudian PP memberikan surat lagi nomor 173 tentang penunjukan penanggung jawab pelaksanaan rapat gabungan pengurus wilayah tanggal 2 Agustus. Dia mendasarkan kembali di dalam pasal 45 ayat 10 junto 49 ayat 2 yang sudah saya sebutkan tadi. Dia menunjukkan bahwa rekan Herlina Sarjana Hukum selaku salah satu wakil ketua pengurus wilayah Jawa Tengah dipandang mampu untuk menjalankan tugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan rapat gabungan. Saya sedikit agak bercerita ke belakang. Jadi di dalam kepengurusan PWI Jateng yang saya ikuti sebagai wakil ketua bidang, sudah ada 4 kali reshuffle yang diadakan. Pertama kali surat tentang susunan kepengurusan yang awal yang kita serahkan ke PP, pertama kali, saya masih ingat ada beberapa nama yang kami masukkan, ada beberapa nama yang tidak kami masukkan, tetapi nama-nama tersebut berubah. Ini yang saya kadang bingung. Jadi ada salah satu rekan nama X itu saya telepon berulang kali, dia tidak mau untuk menjabat salah satu koordinasi lah. Dia menolak. Tetapi saya dapatkan nama tersebut ada di dalam susunan kepengurusan yang dikeluarkan oleh PP, versi PP, ya, gitu. Itu reshuffle yang pertama. Reshuffle yang kedua ada juga begitu ketika sampai reshuffle yang keempat.
Jadi pada tanggal 24 Mei 2022, di saat rekan kita Sri Mulyani mengajukan pengunduran diri di DMA, saat itu surat pengunduran dirinya kita terima semua. Kita terima, tapi belum kita putuskan saat itu apakah dia diterima atau tidak. Kita tanya saat itu cuma kenapa mundur, karena dia mendapatkan ancaman, gitu saja. Selanjutnya kita diadakan rapat harian pada tanggal 3 Juni 2022, Siti Sun City Solo. Satu yang dibahas tentang KLB, yang kedua tentang tentang pemberhentian Saudari Mulyani. Kita anggapi saat itu Saudari Mulyani kita terima pengunduran dirinya, ada pro kontra saat itu dimasukkan atau tidak, tetapi kita mengambil keputusan bahwa untuk menghormati beliau tetap dimasukkan di bagian perundang-undangan sebagai anggota. Yang ketiga tentang penunjukan rekonfu, dan yang keempat kita mereshuffle perubahan pengurus, beberapa pengurus rekan-rekan yang tidak aktif. Salah satunya di situ ada rekan Herlina. Jadi tanggal 3 Juni berdasarkan rapat pengurus harian, rekan Herlina sudah tidak menjadi bagian dari susunan kepengurusan Penwil INI Jawa Tengah. Kalau boleh saya sampaikan, ini antara mungkin saya atau mungkin Prof. Idi atau mungkin juga Saudari Mulyani tahu. Jadi mulai tanggal 3 Juni dengan surat yang dikeluarkan tanggal 7 Juni, rekan Herlina bersama beberapa rekan-rekan yang tidak aktif itu sudah tidak menjadi bagian dari susunan pengurusan Penwil INI Jateng. Tertulis dalam keputusan pengurus wilayah Jateng nomor 74/SK/INI Jateng /6 2022. Tanggal 3 Juni ini ditetapkan tanggal 7 Juni 2022. Apa yang dilakukan oleh Ketua Profesor Dr. Widiantoko itu sudah sesuai dengan pasal 45 ayat 9. Ketua pengurus wilayah sewaktu-waktu berhak untuk menyempurnakan susunan anggota pengurus wilayah dalam masa kepengurusannya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan. Jadi beliau sudah sesuai dengan anggaran. Dan saya cari di dalam kitab kita berulang-ulang tidak ada keharusan kita untuk melaporkan ke atas. Misal kalau rekan-rekan Pemda semua mengadakan reshuffle kepada rekan-rekan Pemda, kan tidak ada keharusan menyampaikan kepada Penwil. Demikian juga rekan-rekan dari rekan Penwil, ketua Penwil tidak ada keharusan untuk menyampaikan ke atas. Ini saya tanyakan juga kepada ketua-ketua Penwil yang saya kenal, tidak ada keharusan untuk itu. Nah, dari hal tersebut saya akan minta pendapat kepada rekan-rekan semua tentang usaha dan upaya yang telah dilakukan oleh rekan Herlina dalam menggalang massa untuk mengadakan rapat gabungan. Kalau saya mengatakan rapat gabungan tandingan kepada kita, saya mohon saran-saran dari teman-teman, apakah itu sah atau tidak. Saya mohon kepada rekan-rekan untuk berpendapat. Silakan kita berpendapat, kita sama-sama mencari satu keputusan nanti supaya organisasi ini tetap berjalan dengan baik. Monggo.